Hai semuanya, kembali lagi ke channelku. Oke, buat yang belum tahu, aku kan menikah dengan seorang pria berkebangsaan South Africa, dan kebetulan beliau adalah seorang chef di salah satu restoran Makan jalan kiri yo. di salah satu restoran di Doha. Nah, kebetulan malam ini dia nggak pulang cepet sih, karena ini udah jam 12 malam gitu. Oke, jadi tadi kurang lebih 2 jam sebelum dia pulang kerja, dia udah minta tolong dong ditaruh di luar itu lamb chopnya gitu, karena ternyata beliau punya planning nih mau masak apa gitu. Yaudah, yuk mari kita saksikan nama masakannya. Dia mau bikin Cape Malay Curry, karena dia kan dari South Africa nih. Nah, Cape Malay Curry itu terkenal ya di South Africa gitu. Yuk, mari kita tonton step-stepnya bikin si Cape Malay Curry itu. Cus. Tududu. Okay, that is just intermezzo, okay? So here we have the bawang bombay or white onion saute. Kalau di Qatar itu teman-teman, kita itu kebanyakan dapurnya itu nggak pakai api ya, pakai electric stove. Jadi untuk tingkat kematangannya itu agak sedikit memakan waktu ya, walaupun nggak terlalu lama, tapi ya lebih lama daripada kalian masak dengan kompor api gitu. Dan ini untuk racikan bumbu karinya ya teman-teman, walaupun aku tidak tahu ini racikannya apa aja. What is that? Oh, ginger garlic. Lalu jangan lupa masukkan ginger garlic paste. This is a cockroach version of curry. If you say this is Cape Malay curry, the aunties and the tikis, they will kill you. So, we're just making a curry because we have some extra meat that we want to get rid of, which is this lamb chops. And we're using the ingredients that we have lying around. Ternyata chefnya itu masih mau ngobrol gitu. Cuma katanya awal-awal video itu dia bilang, jangan aku di-record ya, aku nggak mau ngomong, aku cuma mau ngomong iya atau enggak gitu. Ternyata ngobrol juga dia teman-teman. Memang agak sedikit introvert dan ekstrovert lah chefnya ini. Nah, setelah sudah mulai agak layu si onionnya dan segala macam yang tadi dimasukin, kita taruh dia tomato paste ya teman-teman. Lalu kita masukin si bumbu kari itu yang tadi diracik oleh si bapak ini. Racikannya kayaknya rahasia ya guys, jadi dia nggak membagi itu racikannya apa tadi itu yang diracik. Bau-bau karinya sudah mulai terasa dan tercium aroma-aromanya.
Jadi kita mau bikin kari lamb chop ya. Lamb chopnya ada sekitar 12 pieces. Lamb chopnya udah dimasukin ya. See, we don't have a big pot. That's why I wanted a big pot. That's okay. Something the meat with the spice that you made. Ada nggak ya teman-teman yang mau nge-endorse ini panci yang agak besar buat masak? Tapi sebenarnya sih nggak perlu ya, karena kan kita di rumah hanya berdua aja, jadi nggak perlu lah yang besar-besar. Lagian masak kayak gini juga kan hanya sekali dalam seminggu. Proses mengaduknya betul-betul harus pakai energi ya teman-teman. Jadi nggak bisa tuh kalau kalian lemah gemulai. Terus diaduk sampai bosan. Baiklah teman-teman, saya sudah mulai merasakan adanya cipratan-cipratan dari hasil kreativitasnya Bapak Chef ini. Dapur sudah mulai terlihat sungguh tidak baik-baik saja. Baiklah, saya akan menjadi volunteer untuk membersihkan hasil daripada karya Bapak Chef ini. Karena beliau sudah bekerja 16 jam satu hari ini, dan nyampe rumah beliau langsung punya ide untuk bikin kari loh ya, tengah malam. Berarti saya harus ikhlas untuk membersihkan segala kotoran yang ada di dapur ini. Nah, jadi ini adalah proses untuk pengempukan daging ya. Sebelum si kentangnya, potatonya masuk, jadi si dagingnya itu harus diempukkan dulu beberapa menit. Maybe 10 to 15 minutes ya. Cook it for like at least 20 minutes, like just let cook on out, and then it will still simmer afterwards. Okay. Yeah, because the potato, I think you only going to add it like last, Yeah. so that it will not break, right? We wanted to break a bit. Okay. It's going to thicken up the curry also, and it's just nice. Oh, teman-teman, ternyata doi bersih-bersih. Oke lah. Selagi karinya sedang dimasak, kita mau nonton Netflix dulu ya. Ada film baru nih kayaknya di Netflix. Udah nonton sih 6 menit. Coba kita continue. Sekarang kita lagi nunggu kep malai kari kita matang guys. Jadi kita ngobrol, duduk, nonton TV, nonton Netflix gitu deh. Kalian ada pertanyaan apa untuk kita atau untuk Bapak Chef? Barangkali kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa taruh pertanyaan kalian di komen.
Jadi biasanya kalau bikin kari itu harus ada daun ini ya guys. Ini daun koriander. Tanya. Kalau di South Africa namanya dania. Jadi kalau masak-masak kari pakai daun ini tuh lebih seger gitu guys. Making it fresh, right? Goes in the pot last of the heat. Jadi yang dia petikin ini yang nanti akan masuk ke dalam karinya. Waktu menunjukkan jam 2.48 pagi guys, dan kita belum makan karena proses pembuatan bikin karinya itu melalui 1001 proses. Mari kita tunggu seberapa nikmatkah si kari itu sampai harus menunggu selama ini. Jadi inilah hasil karyanya Chef Jeremy malam ini, yaitu Cape Malay Kari. Ini penampakannya guys. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kita. Sekarang karena berhubung karinya sudah matang, jadi kita berdua mau makan karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Jadi sebelum imsak kita makan ya. Baiklah semuanya teman-teman, kalau kalian masih pengen nonton video kita yang kayak gini, kalian bisa subscribe, komen, juga likes atau share video kita. Gitu aja. Baiklah semuanya, bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.